Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa di bulan suci Ramadan. Nah, seperti biasanya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga antusias kaum muslimin memakmurkan masjid-masjid Allah ini luar biasa, teman-teman. Ya, Masya Allah ya, kita dapati syiar-syiar Islam menyala, nampak di tengah-tengah masjid kaum muslimin. Sholat tarawih berjamaah, buka bersama, kajian-kajian Islam itu marak di bulan suci Ramadan. Nah, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke negeri Yaman. Tapi ini bukan negeri Tarim, teman-teman ya, atau bukan kota Tarim. Masih daerah Yaman, cuman kita ini akan pergi ke Ma'rib. Ya, Ma'rib itu Yaman bagian utara. Ya, bagian utara. Nah, kalau Tarim, negeri sejuta wali, itu Yaman bagian selatan. Nah, kita akan dengarkan di sini ada yang unik, teman-teman. Ada salah seorang syekh, Masya Allah ya, ini Syekh Yahya, sedang menjadi imam salat tarawih. Masya Allah, bacaannya luar biasa. Teman-teman, bacaannya luar biasa. Jadi kalau dibanding dengan wali kutub itu, teman-teman, wali kutub atau wali negeri sejuta wali itu ya, saya kira masih mendingan inilah, ya masih mendingan Syekh Yahya ini. Cuman yang unik, teman-teman, di sini beliau kayak apa namanya, membawa mushaf dan diletakkan di kateknya itu, teman-teman ya. Jadi mungkin yang bikin kita agak sedikit kaget saja. Baik, sekarang kita akan simak bacaan dari Syekh Yahya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian ya, itu bacaan Al-Fatihahnya Syekh Yahya. Ya mungkin ini jelas, teman-teman ya. Masya Allah, cuman cepat aja. Karena yakin ini bagus lah bacaannya ya. Kalau dibanding dengan wali kutub yang ada di negeri sejuta wali. Jadi Al-Fatihahnya lumayan jelas ya, walaupun mungkin agak cepat. Nah ini, nah sekarang kita akan dengarkan bacaan Quran beliau. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا. Baik, teman-teman. Jadi begitu bacaannya, teman-teman ya.
Masya Allah, beliau walaupun sudah tidak muda lagi, sudah lanjut usia, tapi semangat baca Qur'annya luar biasa. Bahkan bacaannya jelas teman-teman ya, sangat jelas. Ya, ya mungkin ini logatnya dari negeri Yaman ya. Jadi mohon mungkin teman-teman yang tahu ini bacaan riwayat mana. Jadi beliau kalau di akhir ayatnya itu kayak semacam nyentak gitu ya. Syakiyah, ya kan? Rodiyah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ya mohon maaf, mungkin teman-teman yang tahu itu bacaan mana, silakan bisa di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Baik, mungkin terkait dengan masalah apakah boleh seseorang menjadi imam taraweh dengan membaca mushaf. Ya, membaca mushaf. Ini yang mungkin jadi pertanyaan bagi kita semuanya. Sebagian ulama di sini ada khilaf panjang di kalangan para ulama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Kasani. Imam Al-Kasani pernah mengatakan, "Lau qara'al musalli minal mushaf, fa salatuhu fasidah inda Abi Hanifah, wa inda Abi Yusuf wa Muhammad tamah wa yukrah, wa qala Syafi'i la yukrah." Kata Imam Al-Kasani, beliau mengatakan seandainya seorang yang sholat membaca dari mushaf, maka menurut pendapat Abu Hanifah sholatnya rusak, tidak sah. Adapun menurut Abu Yusuf ini murid seniornya Abu Hanifah. Ya, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Ini dua orang murid senior Abu Hanifah rahimallahu taala. Beliau mengatakan tamah wa yukrah, sholatnya sah dan dibenci, makruh lah ya. Kemudian pendapat Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan la yukrah, tidak makruh, tidak mengapa. Jadi ada tiga pendapat teman-teman ya terkait masalah orang yang sholat dengan membaca mushaf. Lantas apa hujjah atau argumen bagi yang mengatakan tidak sah? Tentu minimal teman-teman ya. Tentu alasan mereka sangat simpel ya. Karena ketika orang membaca Al-Quran atau mushaf ketika sholat, berarti dia banyak gerakan. Gerakan apa itu? Membolak-balik mushaf. Ya, pasti akan membolak-balik mushaf. Sehingga banyaknya gerakan inilah yang menjadikan sholatnya tidak sah atau batal. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang mengatakan tidak mengapa, ya, karena ada asar, ya, asar dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Zakwan ini maula Aisyah, bekas budaknya Aisyah. Anna maula li Aisyah yuqalu lahu Zakwan kana ya'ummun nasa, ya, kana ya'ummun nasa fi Ramadan wa kana yaqra'u minal mushaf. Jadi Zakwan ini bekas atau mantan budaknya Aisyah pernah ya mengimami, menjadi imam di kampungnya ya, di kampung halamannya, dan beliau Zakwan ini ketika itu sholat tarawih di bulan Ramadan, dan beliau membaca dari mushaf. Jadi ternyata ada ya dari kalangan sahabat yang mereka sholat dengan membaca Al-Quran ya ketika di bulan Ramadan. Ya, ini pendapat yang mengatakan apa? Tidak masalah. Ya, diperbolehkan. Ya. Dan ini juga dikuatkan oleh para kalangan dari kalangan tabi'in seperti Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, ya. Kemudian apa? Anas bin Malik dan yang lainnya menguatkan bolehnya seseorang membaca mushaf ketika apa? Menjadi imam, ya, menjadi imam. Baik teman-teman, lantas bagaimana untuk mengkompromikan antara dua pendapat tersebut? Ya, jadi insya Allah pendapat yang kuat itu boleh teman-teman ya, boleh membaca Quran
ketika menjadi imam. Namun ada pendapat dari kalangan Lajnah Daimah, Komite Fatwa Saudi Arabia, yang menjelaskan bahwasanya walaupun diperbolehkan, namun yang lebih utama, hendaknya yang menjadi imam itu yang memang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam di antara kalian, orang yang paling banyak hafal Qur'annya. Ya, yang bagus bacaannya, yang paling banyak hafal Qur'annya. Itu teman-teman ya. Maka ini yang lebih utama. Ya, jadi lebih utama kalau memang ada yang hafal Quran dan paham tentang Al-Quran, bacaannya bagus, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam. Kecuali mungkin ya, kecuali tidak ada pilihan. Tidak ada orang yang hafal Quran di situ. Maka silakan dia bisa maju menjadi imam dan boleh membaca dari mushaf. Ya, dan kita tahu kaidahnya teman-teman. Kaidah dalam ilmu usul, al-khuruj anil khilaf aula wa aslam. Keluar dari perselisihan para ulama ini lebih utama. Ya, artinya ya sudah, mending yang menjadi imam atau yang berhak menjadi imam yang dia memang hafal Quran. Ya, kalau memang dia mau menjadi imam dan membaca Al-Quran, ya, maka ini diperbolehkan. Namun akhirnya apa? Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Maka keluar dari perselisihan para ulama itu lebih aman dan lebih selamat dan lebih utama. Maka hendaknya diutamakan yang berhak untuk menjadi imam adalah yang memang sudah hafal Al-Quran. Ya, sekalipun tidak melarang. Ya, kalau memang ya tidak hafal, maka boleh membaca Al-Quran. Mungkin demikian teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.